Selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Terima kasih telah bergabung bersama saya dalam membahas keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam pembahasan keseimbangan perekonomian terbuka, ada beberapa hal yang harus kita bahas satu persatu. Mari kita melihat sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Melakukan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh berbagai negara semenjak abad-abad yang lalu. Ketika perekonomian masih belum begitu berkembang, perdagangan ekspor dan impor telah dilakukan. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Secara relatif, kepentingannya berbeda dari suatu negara ke negara lain. Intinya kenapa dinamakan perekonomian terbuka? Karena perekonomian itu tidak tertutup pada suatu daerah. Yang dimaksud dalam daerah ini adalah suatu negara. Jadi, ada interaksi terbuka ke negara lain. Makanya disebut sebagai perekonomian terbuka. Berikut ini adalah aliran pendapatan dari faktor-faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian terbuka, di mana seperti kita ketahui perekonomian terbuka itu melibatkan negara lain. Jadi ada 4 sektor di dalamnya, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan tentu saja luar negeri. Jadi dalam interaksinya itu ada penanaman modal dan institusi keuangan. Karena dalam negeri dan luar negeri butuh investasi dan institusi keuangan supaya aliran modal dari dalam negeri ke luar negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri itu bisa tercipta perekonomian terbuka. Sirkulasi aliran pendapatan, seperti kita ketahui juga bahwa perekonomian terbuka yang membedakan dengan perekonomian 3 sektor adalah adanya kegiatan ekspor impor. Ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung pada ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Jadi ekspor neto sekali lagi adalah ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Pada gambar 6.1 di atas, penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, yaitu seperti yang ditujukan oleh aliran 1. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan. Nah, aliran 2 tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Berikut sirkulasi aliran pendapatan dalam rumah tangga yang menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas akan menggunakan dan membelanjakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan berikut. 1. Membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah dan pengeluaran yang digambarkan oleh aliran 3 di gambar 6.1 di atas. Seperti telah diterangkan, pendapatan yang diterima adalah setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. 2. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang
diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri, atau secara ringkas adalah pengeluaran ini digambarkan pada aliran keempat. 3. Mengimpor barang-barang yang diproduksi di negara-negara lain. Pengeluaran ini ditujukan oleh aliran 5. Gabungan antara aliran 4 dan aliran 5 meliputi keseluruhan pembelanjaan rumah tangga itu ada pada nilai C yang terdapat dalam perekonomian 2 sektor dan perekonomian 3 sektor. Menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Penyimpanan atau penabungan ini ditujukan oleh aliran 6. Aliran 4 merupakan aliran pengeluaran ke atas barang-barang yang diproduksikan ke sektor perusahaan. Aliran 10 merupakan pengeluaran oleh negara-negara lain. Pengeluaran ke atas barang dalam negeri akan bertambah sebagai akibat dari ekspor. Berdasarkan aliran pengeluaran di gambar 61, disimpulkan 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri atau CDN. CDN itu adalah konsumsi dalam negeri. 2. Investasi perusahaan atau I untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan sirkulasi aliran pendapatan dalam gambar 6.1 di atas, dapat disimpulkan selain 1 dan 2, maka di sini berikut adalah 3. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri atau G. G itu adalah government. 4. Ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan di dalam negeri atau X. Barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri atau M. Jadi bisa disimpulkan dalam 4 komponen di atas. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam negeri terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran ke atas barang impor, dan pengeluaran orang di luar negeri ke atas barang buatan dalam negeri atau ekspor. Pengeluaran agregat tersebut dapat dinyatakan dengan menggunakan formula berikut. AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka yang lainnya adalah penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang. 1. Yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y, dan 2. Yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor atau M dalam formula AS sama dengan Y ditambah M. Uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat atau AE meliputi 5 komponen berikut. Pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri
atau CDN, investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan pengeluaran ke atas impor atau M. Dalam persamaan atau rumusnya adalah bisa disimpulkan AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Dalam gambar 61 ditunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. C sama dengan CDN ditambah M. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, di mana nilai C meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. Dalam setiap perekonomian, apakah ia terdiri dari 2 sektor, 3 sektor, atau 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat atau AE sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Kita lihat setikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka untuk syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam pendekatan sutikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut, yaitu I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Uraian berikut menerangkan mengapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Pada gambar 6.1 di atas, aliran 1 pada dasarnya menggambarkan pendapatan nasional atau Y, yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan pada aliran kedua. Seterusnya, pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pendapatan-pendapatan individu dalam aliran 3. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable atau YD, yang akhirnya kita dapat merumuskan dalam formula YD sama dengan Y dikurang pajak perusahaan dikurang pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurang T. Seterusnya, pendapatan disposable tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. 1. Untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor dalam persamaan C sama dengan CDN ditambah M. 2. Untuk ditabung yaitu sebanyak S. Berdasarkan kepada poin 1 dan 2 di atas, maka YD sama dengan C ditambah S. Oleh karena YD sama dengan Y dikurang T, maka perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. Y kurang T sama dengan C ditambah S, atau Y sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana C adalah pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dalam negeri dan barang impor. Berikut ini kita lihat uraian mengenai keseimbangan mengikut pendekatan penawaran agregat dalam syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional, berlaku kesamaan berikut. C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M sama dengan C ditambah S ditambah T, atau I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M.
Kita lihat keseimbangan perekonomian terbuka dalam contoh angka. Ya, mari kita lihat angka-angka apa saja yang terdapat untuk kita bisa membiasakan dalam keseimbangan perekonomian terbuka. Contohnya, dalam angka ini yang dimaksud adalah dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor dan impor adalah sebagai berikut. 1. Fungsi penggunaan adalah C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y. 2. Pajak adalah 25% dari pendapatan nasional atau T sama dengan 0,25 Y. 3. Investasi swasta bernilai sama dengan 500, sedangkan pengeluaran pemerintah bernilai G sama dengan 1000. 4. Ekspor negara tersebut bernilai X sama dengan 800, manakala impor adalah 10% dari pendapatan nasional atau M sama dengan 0,1 Y. Berikut contoh angka dalam keseimbangan perekonomian terbuka. Selanjutnya dimisalkan perekonomian terbuka ini akan mencapai tingkat kesempatan kerja penuh pada pendapatan nasional sebanyak 6.000. Pertanyaannya, 1. Tentukan fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. 2. Tentukan pendapatan nasional pada keseimbangan. 3. Untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang gimanakah perlu dibuat apabila 1. Pajak yang diturunkan, 2. Pengeluaran pemerintah saja yang dinaikkan. 4. Nyatakan kedudukan budget pemerintah pada keseimbangan awal dan pada kesempatan kerja penuh. Nyatakan fungsi pajak yang baru. Yang dimaksud sini ya. Jadi kita lihat pajak yang baru setelah adanya keseimbangan awal pada kesempatan kerja penuh. 5. Adakah ekspor selalu melebihi impor pada kedua keseimbangan tersebut? Dan berikut 6. Bolehkah Anda simpulkan mengenai nilai-nilai multiplier dalam perekonomian terbuka tersebut? Mari kita bahas ya satu persatu bagaimana contoh-contoh itu. Jawabannya di bawah ini. Berikut ini adalah jawaban dari keseimbangan perekonomian terbuka atas contoh-contoh angka di atas. Ya, jadi jawabannya sebagai berikut. 1. Kita lihat satu-satu ya. Satu persatu, satunya adalah 1. Fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. Y sama dengan 500 ditambah 0,8, di mana YD itu adalah Y dikurang T. C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y dikurang, di mana T adalah 0,25 Y. Didapat C sama dengan 500 ditambah 0,6 Y. 2. Pendapatan nasional pada keseimbangan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana Y sama dengan 500 ditambah 0,6 Y ditambah 500 ditambah 1000 ditambah X dikurangan M, yaitu 800 dikurang 0,1 Y. Didapat 0,5 Y sama dengan 2800, maka Y sama dengan 5600. Jadi 5600 itu adalah 2800 dikali 2 ya. Jadi Y sama dengan 5600. 3. Perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh dengan menurunkan pajak. Oleh karena formula multiplier tidak diketahui, perubahan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh tidak dapat ditentukan dengan menggunakan formula multiplier. Oleh sebab itu, nilai pajak pada kesempatan kerja penuh perlu dihitung dengan memisalkan pajak yang diterima pada kesempatan kerja penuh adalah TO, dan seterusnya menyelesaikan persamaan keseimbangan pada pendapatan nasional sama dengan 6.000. Ya, di mana pendapatan nasional itu pada kesempatan kerja penuh. Jawaban dari keseimbangan ekonomi terbuka untuk nomor 3, perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh ya
adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M, dimana jawabannya berikut ini. Y sama dengan 500 ditambah 0,8 YD ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Jadi jawabannya adalah dalam uraian di bawah ini. 6000 sama dengan 500 ditambah 0,8 Y dikurang TO ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 dikurang 0,1 Y. 6000 sama dengan 2800 ditambah 0,8 Y dikurang 0,8 TO dikurang 0,1 Y. 6000 sama dengan 2800 ditambah 0,8 dikali 6000 dikurang 0,8 TO dikurang 0,1 dikali 6000. 0,8 TO sama dengan min 6000 ditambah 2800 ditambah 4800 dikurang 600. 0,8 TO sama dengan 1000. TO sama dengan 1250. Nah, apabila pajak tidak berubah pada pendapatan nasional 6000, jumlah pajaknya adalah T sama dengan 0,25 Y. T sama dengan 0,25 Y ditambah 6000. Didapat T sama dengan 1500 karena tadi Y-nya adalah 6000. Y adalah pendapatan nasional ya, dimana Y itu 6000, jadi kita tinggal kalikan saja dengan 0,25 didapat T sama dengan 1500. Pengurangan pajak menyebabkan pada kesempatan kerja penuh pajak yang diterima adalah 1250, manakala tanpa pengurangan pajak jumlahnya adalah 1500. Dengan demikian, untuk mencapai kecepatan kerja penuh, pajak diturunkan sebanyak 1500 dikurang 1250 sama dengan 250. Nah, untuk keseimbangan perekonomian terbuka pada perubahan mencapai kesempatan kerja penuh dengan menambah pengeluaran pemerintah, apabila pengeluarannya ditambah, misalkan jumlah pengeluaran pemerintah yang baru sebesar G0, nilai G0 ini dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan keseimbangan, di mana Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Dari persamaan berikut ya, maka didapat G0 sama dengan 1200. Penghitungan di atas menunjukkan untuk mencapai kesempatan kerja penuh, pengeluaran pemerintah itu ditambah sebanyak 1200 dikurangin 1000 sama dengan 200. Untuk berikut yang keempat, budget pemerintah dan fungsi pajak pada keseimbangan asal. Kita lihat ya, pada keseimbangan asal itu kan Y sama dengan 5600. Pajaknya sebanyak T ya 0,25 Y sama dengan 0,25 pastinya dikali 5600 sama dengan 1400. Pengeluaran pemerintahnya G 1000, maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus sebanyak T dikurang G sama dengan 1400 dikurang 1000 yaitu 400. Untuk kasus pengurangan pajak mencapai kesempatan kerja penuh, pajak telah berkurang mencapai 1250, manakala pengeluaran pemerintah tetap 1000. Maka pengeluaran pemerintah mengalami surplus yaitu sebanyak T dikurangin G sama dengan 1250 dikurangin 1000 sama dengan 250. Berikut adalah jawaban dari budget pemerintah dan fungsi pajak.
Pada kasus menambah pengeluaran pemerintah untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perhitungan dalam poin 2 menunjukkan pengeluaran pemerintah akan meningkat menjadi 1.200. Oleh karena tidak ada perubahan dalam fungsi pajak, yaitu tetap ya T sama dengan 0,25Y. Maka pada Y sama dengan 2000, pajak yang diterima adalah T sama dengan 0,25 dikali 6.000 sama dengan 1.500. Dengan demikian, pajak pemerintah mengalami surplus, yaitu sebanyak T dikurang G sama dengan 1.500 dikurang 1.200 dikurang 300. Fungsi pajak yang baru apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak sekaligus. Fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan TO ditambah 0,25Y. Penghitungan dalam menjawab soal 3 menunjukkan jumlah pajak yang baru adalah 1.250. Informasi ini dapat membantu menunjukkan nilai TO, yaitu T sama dengan TO ditambah 0,25Y. 1.250 sama dengan TO ditambah 0,25 dikali 6.000. TO sama dengan 1.250 dikurang 1.500. TO sama dengan minus 250. Dengan demikian, fungsi pajak yang baru adalah T sama dengan minus 250 ditambah 0,25Y. Untuk keseimbangan ekspor impor pada Y sama dengan 5.600, impor adalah M sama dengan 0,1Y sama dengan 0,1 dikali 5.600 sama dengan 560. Maka ekspor yang diketahui dari jawaban soal di atas adalah 800 melebihi impor. Terdapat kelebihan dalam neraca keperdagangan. Pada Y sama dengan 6.000, impor adalah M sama dengan 0,1Y ya, sama dengan 0,1 dikali 6.000 sama dengan 600. Sedangkan ekspor tetap 800 dan berarti ekspor tetap melebihi impor. Ini menunjukkan bahwa pada kesempatan kerja penuh terdapat surplus dalam neraca perdagangan. Berikut ini yang ke-6 adalah multiplier. Di sini multiplier diartikan sebagai angka yang menunjukkan perbandingan di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Dalam menjawab pertanyaan yang poin 2 di atas, didapat pertambahan pendapatan nasional adalah 6.000 dikurang 5.600 sama dengan 400. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang diperlukan untuk menambah pendapatan nasional adalah 200. Jadi kenaikannya dari 1.000 menjadi 1.200. Dengan demikian, dalam perekonomian yang diasumsikan di atas, multiplier adalah 400 dibagi 200 sama dengan 2. Nah, grafik keseimbangannya itu ada di bawah ini dalam slide berikutnya. Kita lihat grafik keseimbangan yang sesuai dengan perhitungan. Dalam perhitungan untuk menentukan pendapatan nasional, pada keseimbangan telah diperoleh data berikut. 1. Sebagai fungsi Y, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 500 ditambah 0,6Y. 2. Investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor masing-masing adalah 500, 1000, dan 800. Maka pada sumbu tegak pada Y sama dengan 0, nilai C ditambah I ditambah G ditambah X adalah 500 ditambah 500 ditambah 1000 ditambah 800 ditambah 2.800. 3. Keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y sama dengan 5.600. Berikut ini adalah grafik 6.1 di mana ada keseimbangan perekonomian terbuka. Ya, grafik ini berdasarkan contoh angka. Jadi yang di atas itu kita masukkan dalam grafik ya. Mana ini ada pendapatan dan AE. Jadi masukin satu-satu. Nah, berikut yang kedua tuh ada ZW dan pendapatan. Jadi kita masukin satu-satu angka-angkanya, maka didapat grafik
6.1, poin 1 dan poin 2. Kita lihat untuk keseimbangan yang sesuai dengan penghitungan di atas ya, maka kita dapat menguraikan grafik 6.1 di bawah ini. Pertama, ditujukan keseimbangan menurut pendekatan pengeluaran agregat atau pengeluaran agregat. Ya. Dalam grafik 6.1 poin kedua juga ditunjukkan keseimbangan menurut pendekatan suntikan atau bocoran. Jadi grafik yang dibuat berdasarkan kepada data berikut. A. Nilai I ditambah G ditambah X adalah sama dengan 500 ditambah 1000 ditambah 800 sama dengan 2300. B. Nilai S ditambah T ditambah M pada pendapatan nasional Y sama dengan 0 adalah minus 500. Nilai ini didapat dari perhitungan berikut ya. Pada Y sama dengan 0, nilai C adalah 500 oleh karena fungsi C adalah C sama dengan 500 ditambah 0,6Y. Sedangkan dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan Y sama dengan CDN ditambah S ditambah T ditambah M. Apabila Y sama dengan 0, maka 0 sama dengan 500 ditambah S ditambah T ditambah M, atau S ditambah T ditambah M sama dengan minus 500. Yang ke C, keseimbangan pendapatan nasional adalah pada Y sama dengan 5.600. Jadi dalam poin di atas bisa disimpulkan keseimbangannya adalah 5.600. Demikianlah pembahasan dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe Elita LTV. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.